Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan dua sosok yang luar biasa, yakni Yesus Kristus Sang Guru dan Gembala sejati, serta Santo Gregorius Agung, seorang paus yang suci, pemimpin yang bijaksana dan pendoa yang rendah hati. Dalam Injil Lukas hari ini kita melihat Yesus yang penuh semangat dan belas kasih. Ia menyembuhkan ibu mertua Simon dari demam, mengusir roh-roh jahat, dan melayani kerumunan orang sakit yang datang kepadanya. Namun di tengah semua kesibukan itu, Yesus tidak kehilangan arah. Ia mundur ke tempat sunyi dan berdoa. Dan dalam doa itulah ia mendapatkan kejelasan misinya. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah juga di kota-kota lain, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudari, Yesus adalah pribadi yang bertindak, namun ia juga pribadi yang berdoa. Ia tidak terjebak dalam aktivisme yang sibuk tetapi kosong. Justru dari keheningan doa, Yesus menerima terang dan kekuatan untuk melayani dengan hati yang murni dan setia. Santo Gregorius Agung pun adalah gembala yang mendoakan umatnya. Ia pernah bercita-cita hidup sebagai biarawan, tenang dalam doa dan keheningan. Tetapi ketika terpilih menjadi paus pada abad ke-6, Gregorius tidak lari dari tanggung jawab. Ia berkata, "Aku membawa beban pelayanan luar dengan tidak meninggalkan manisnya kontemplasi batin." Gregorius memimpin gereja dalam masa krisis, bencana alam, invasi, kemiskinan, dan perpecahan. Ia membaharui liturgi, mengutus misionaris ke Inggris dan membela martabat umat kecil. Namun ia tetap seorang pendoa yang dalam keheningan doa menemukan kekuatan untuk bertindak dan melayani. Ia hidup sebagaimana Yesus mengajarkan, menggabungkan doa dan karya, keheningan dan pelayanan, kesetiaan kepada Bapa dan kasih kepada umat. Saudara-saudari, banyak dari kita menjalani hidup yang sibuk, keluarga, pekerjaan, pelayanan, tugas di masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana tetap setia pada misi hidup kita tanpa kehilangan kedalaman rohani. Yesus dan Santo Gregorius Agung mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah sumber kekuatan tindakan. Tindakan yang benar mengalir dari keheningan bersama Allah. Misi kita bukan hanya menjadi orang baik, tapi menjadi pembawa Injil dalam setiap situasi hidup. Maka saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk mencari keseimbangan antara Marta dan Maria, antara bekerja dan merenung, antara melayani dan berdiam dalam hadirat Tuhan. Sebab tanpa doa, pelayanan kita bisa menjadi kosong, dan tanpa tindakan, doa kita bisa menjadi steril. Marilah kita meladani Yesus dan juga Santo Gregorius Agung, bekerja tanpa melupakan doa, berdoa tanpa melarikan diri dari tugas hidup, dan mewartakan Injil dengan kata, tetapi lebih-lebih dengan hidup dan tindakan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa